Setelah 4 tahun aku menikah, suami dan keluarganya selalu memperlakukanku dengan tidak baik. Suatu malam, setelah suami menamparku, aku pergi ke sebuah tempat untuk menjalankan sebuah rencana yang selama ini sudah kususun. Saat pulang aku disambut dengan teriakan dan hinaannya. "Kemana saja kamu? Dasar perempuan murahan. Keluargaku sudah duduk di sini kelaparan selama 1 jam, dan makanan masih belum siap. Wanita tak berguna." Aku hanya diam, karena dia tak tahu dalam waktu 15 menit. Sesuatu yang buruk sudah menunggunya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara di ruang makan terasa begitu mencekam, seolah oksigen menipis dan digantikan oleh kabut ketegangan yang siap meledak kapan saja. Alda meletakkan mangkuk sup di atas meja dengan gerakan sangat pelan, berusaha agar keramik itu tidak menimbulkan bunyi sedikitpun saat bersentuhan dengan taplak meja. Namun, bagi Hendra, suaminya, kesalahan sekecil apapun adalah dosa besar yang tak terampuni. Pria itu duduk di ujung meja dengan wajah masam. Matanya menatap hidangan di depannya seolah melihat sampah, bukan makanan yang dimasak istrinya dengan penuh usaha selama 2 jam terakhir. Di sebelahnya, Ibu Rumini, ibu mertua Alda, duduk sambil mengibaskan kipas tangan dengan gaya angkuh. Matanya menyipit meneliti setiap inci meja makan, mencari celah untuk melontarkan kritik pedas yang sudah menjadi makanan sehari-hari Alda selama 4 tahun pernikahan ini. Hendra menyendok kuah sup itu dan mencicipinya. Hening sejenak. Alda menahan napas, kedua tangannya saling meremas di balik gamis panjangnya. Detik berikutnya, suara piring pecah menggema memenuhi ruangan. Hendra membanting sendoknya dengan keras, hingga kuah sup memercik ke meja, dan mengenai tangan Alda. Alda tidak memekik, ia hanya menunduk, sudah terbiasa dengan ledakan amarah yang tiba-tiba seperti ini. Hendra berdiri, wajahnya memerah pada menahan amarah yang sebenarnya tidak beralasan. Ia menunjuk wajah Alda dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Hendra berteriak menanyakan apakah Alda berniat membunuhnya dengan masakan yang menurutnya terlalu asin. Padahal Alda sudah menakar bumbunya dengan sangat presisi seperti biasanya. Belum sempat Alda membuka mulut untuk membela diri atau sekadar meminta maaf demi meredakan suasana, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kirinya. Panas dan perih langsung menjalar, membuat kepala Alda tertoleh ke samping. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya yang sudah mati rasa. Ibu Rumini yang melihat kejadian itu bukannya melerai, malah mendecih pelan sambil bergumam tentang betapa tidak becusnya Alda mengurus suami. Wanita tua itu menambahkan komentar menyakitkan bahwa istri yang tidak bisa melayani selera makan suami pantas mendapatkan pelajaran agar lebih patuh dan teliti. Tidak ada rasa iba sedikitpun di mata mereka berdua. Bagi mereka, Alda hanyalah objek pelampiasan kekesalan dan pembantu gratis yang bisa diperlakukan semena-mena di rumah mewah ini. Namun, malam ini ada yang berbeda. Biasanya, Alda akan menangis, bersimpuh di kaki Hendra, dan memohon ampunan meski ia tidak bersalah. Biasanya, ia akan segera membereskan kekacauan itu sambil terisak, berharap badai emosi suaminya segera reda. Tapi kali ini, Alda tidak mengeluarkan air mata setetes pun. Ia menegakkan kepalanya perlahan, menatap Hendra tepat di manik matanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Tatapan itu kosong, dingin, namun menyimpan ketegasan yang belum pernah dilihat Hendra sebelumnya. Hendra sempat tertegun sesaat melihat reaksi istrinya yang tidak biasa itu, namun egonya yang terlalu tinggi menepis rasa was-was yang sempat muncul. Alda berbalik badan tanpa permisi, melangkah menuju kamarnya dengan langkah pasti. Hendra berteriak memanggilnya, bertanya dengan nada membentak mau kemana istrinya itu pergi saat ia belum selesai bicara. Alda tidak menjawab. Di dalam kamar, ia tidak menangis. Ia mengambil tas tangannya yang sudah ia siapkan di balik lemari pakaian sejak pagi tadi. Di dalamnya, tersimpan sebuah map coklat yang menjadi kunci dari semua penderitaannya dan juga kunci kebebasannya. Ia merapikan jilbabnya di depan cermin, melihat bekas merah di pipinya yang mulai membiru. Ia menyentuh pipi itu pelan, bukan dengan rasa sedih, melainkan sebagai pengingat bahwa itu adalah pembayaran terakhir yang ia terima atas kesabarannya. Alda keluar kamar, melewati Hendra dan Ibu Rumini yang masih duduk di ruang makan dengan wajah bingung bercampur marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alda keluar dari rumah. Ia mendengar teriakan Hendra yang melarangnya pergi dan ancaman bahwa jika ia melangkah keluar pagar, ia tidak usah kembali lagi. Alda mengabaikan semua itu. Ia menyalakan mesin mobil city car kecil miliknya, satu-satunya aset yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri sebelum menikah, dan melaju membelah kegelapan malam. Tujuannya bukan rumah orang tuanya,
bukan pula rumah sahabatnya untuk curhat. Ia menuju sebuah kantor firma hukum yang masih buka karena janji temu khusus yang sudah ia buat. Di sana, seorang pengacara dan 2 orang petugas berwenang sudah menunggunya. Pertemuan itu singkat namun padat. Alda menyerahkan map coklat itu, menandatangani beberapa berkas berita acara, dan memberikan pernyataan final yang tegas. Setelah urusannya selesai, Alda melihat jam di pergelangan tangannya. 1 jam telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin menanti akhir dari sandiwara panjang ini. Ia memacu mobilnya kembali ke rumah neraka itu. Ia tahu apa yang akan menyambutnya. Ia tahu caci maki seperti apa yang akan didengarnya. Tapi ia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Hendra maupun Ibu Rumini. Sebuah rahasia yang sedang bergerak mendekat menuju kediaman mereka, membawa serta kehancuran yang mutlak bagi kesombongan suaminya. Alda memarkir mobilnya di halaman dengan tenang, menarik napas panjang untuk menyiapkan mental menghadapi babak terakhir sebelum tirai panggung ini ditutup selamanya. Saat Alda membuka pintu utama, suasana di dalam rumah masih sama tegangnya, namun kini bercampur dengan aura permusuhan yang lebih pekat. Hendra dan Ibu Rumini masih duduk di ruang tengah. Makanan di meja makan masih utuh, belum disentuh, karena gengsi mereka terlalu tinggi untuk makan masakan yang sudah dicela, namun mereka terlalu malas untuk mencari makanan lain. Begitu melihat sosok Alda muncul di ambang pintu, Hendra langsung berdiri. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol, menandakan amarah yang sudah ia tahan selama 1 jam terakhir ini sudah mencapai puncaknya. Ia melangkah lebar mendekati Alda, seolah siap untuk melayangkan pukulan berikutnya jika Alda berani membantah. Hendra menyambut kepulangan istrinya dengan teriakan keras yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Ia bertanya dengan nada kasar kemana saja Alda pergi keluyuran malam-malam begini. Ia memaki Alda sebagai perempuan murahan yang tidak tahu diuntung. Kalimat-kalimat tajam meluncur deras dari mulutnya tanpa rem. Ia mengatakan bahwa keluarganya, yaitu dirinya dan ibunya, sudah duduk laparan selama 1 jam menunggu Alda pulang untuk menyiapkan makanan baru, tapi Alda malah pergi begitu saja. Hendra menyebut Alda sebagai wanita tak berguna yang hanya bisa menyusahkan suami. Ibu Rumini di sofa belakang ikut menimpali dengan suara cemprengnya, mengompori putranya dengan mengatakan bahwa istri yang berani keluar malam tanpa izin suami sudah pasti melakukan hal yang tidak benar di luar sana. Alda hanya diam mematung di dekat pintu. Ia tidak menjawab tuduhan, perempuan murahan, itu. Ia tidak membela diri atas tuduhan, wanita tak berguna. Ia membiarkan Hendra menumpahkan semua sumpah serapahnya. Alda menatap jam dinding yang berdetak di ruang tengah. Jarum jam menunjukkan waktu yang sangat spesifik. Dalam hatinya, Alda menghitung mundur. Ia tahu persis durasi perjalanan dari kantor polisi ke perumahan elit tempat mereka tinggal. Ia memperkirakan waktu tempuhnya sekitar 15 menit jika jalanan lancar malam ini. Dan sekarang, waktu itu sudah hampir habis. Hendra yang melihat Alda hanya diam semakin beringas, mengira istrinya itu menantangnya dengan kebisuan. Ia mengangkat tangannya lagi, hendak menjambak jilbab Alda agar wanita itu menatap wajahnya saat dimarahi. Namun, sebelum tangan kotor itu menyentuh kain jilbab Alda, Alda mundur selangkah dengan tenang. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sangat samar, sebuah senyum yang membuat Hendra mengerutkan kening karena bingung. Alda berkata dengan suara pelan namun sangat jelas, menyuruh Hendra untuk menyimpan tenaganya. Ia mengatakan bahwa Hendra akan membutuhkan banyak energi untuk menjelaskan semuanya sebentar lagi. Hendra terdiam, bingung dengan keberanian tiba-tiba istrinya. Belum sempat ia bertanya apa maksud perkataan itu, suara sirine yang meraung-raung terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, memecah kesunyian kompleks perumahan elit tersebut. Wajah Hendra berubah pucat seketika, sementara Alda berdiri tegak, menanti tamu agung yang ia undang untuk menjemput suaminya. Suara sirine itu berhenti tepat di depan pagar rumah mereka, diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting dan derap langkah kaki tegas dari beberapa orang yang memasuki halaman. Lampu rotator berwarna biru dan merah memantul-mantul di dinding ruang tamu melalui celah jendela, menciptakan suasana diskotik yang mengerikan bagi Hendra dan Ibu Rumini. Hendra yang tadinya berdiri gagah dengan penuh amarah di depan Alda, kini melangkah mundur menuju jendela, mencoba mengintip siapa yang datang. Ia melihat 2 mobil patroli polisi dan 1 mobil kijang hitam, tanpa penanda terparkir di depan gerbang, yang memang tidak ia kunci. Ketakutan mulai merayapi punggungnya, namun kesombongannya berusaha menepis logika. Ia berpikir mungkin ada tetangga yang melapor karena keributan teriakannya tadi. Pintu depan diketuk dengan sangat keras dan berwibawa, bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan ketukan aparat yang datang untuk menegakkan hukum. Hendra menelan ludah, menatap Alda dengan pandangan bertanya, namun Alda sudah duduk tenang di salah satu kursi tunggal,
seolah ia adalah penonton di bioskop yang siap menyaksikan adegan klimaks. Dengan tangan gemetar, Hendra membuka pintu utama. Di hadapannya berdiri 4 orang petugas berseragam lengkap dan 2 orang berpakaian preman yang menunjukkan lencana kepolisian. Salah satu petugas yang tampaknya memimpin rombongan itu, bertanya dengan tegas apakah benar ini kediaman Bapak Hendra Kusuma. Hendra mengiyakan dengan suara yang berusaha ia buat berwibawa, bertanya ada keperluan apa para petugas datang malam-malam mengganggu ketenangan rumah tangganya. Ia bahkan sempat mencoba menggertak dengan mengatakan bahwa ia kenal dengan beberapa pejabat kepolisian, berharap nama-nama itu bisa membuat para petugas ini gentar dan mundur. Namun, petugas itu tidak bergeming sedikitpun. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, petugas itu mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi dari saku seragamnya, membukanya, dan menyodorkannya ke hadapan wajah Hendra. Itu adalah surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Petugas itu membacakan hak-hak Hendra dan pasal-pasal yang disangkakan kepadanya dengan suara lantang yang bisa didengar jelas oleh Ibu Rumini di dalam rumah. Tuduhan yang dibacakan sungguh berlapis dan berat. Penggelapan dana perusahaan dalam jumlah masif, pemalsuan dokumen aset, dan pencucian uang yang telah berlangsung selama 4 tahun. Hendra ternganga, matanya terbelalak lebar seolah hendak keluar dari rongganya. Ia menyangkal dengan keras, berteriak bahwa itu semua fitnah dan pasti ada kesalahan sistem. Ia berteriak bahwa dirinya adalah direktur keuangan yang terhormat, bukan kriminal. Keributan itu membuat Ibu Rumini berlari mendekat ke pintu. Melihat anaknya dikepung polisi, naluri keibuannya yang salah kaprah muncul. Ia berteriak histeris, memaki-maki polisi, menuduh mereka sembarangan menuduh orang kaya dan terpandang. Ibu Rumini bahkan mencoba menarik lengan salah satu petugas yang hendak memasangkan borgol ke tangan Hendra. Petugas dengan sigap menahan Ibu Rumini agar tidak menghalangi proses penangkapan. Situasi menjadi kacau balau. Hendra meronta saat tangannya ditarik ke belakang, berteriak memanggil pengacaranya, berteriak bahwa ia akan menuntut balik kepolisian atas tindakan sewenang-wenang ini. Di tengah kekacauan itu, salah satu petugas berpakaian preman yang membawa berkas tebal berkata bahwa mereka memiliki bukti yang sangat kuat dan lengkap, termasuk buku besar transaksi, bayangan, yang selama ini disembunyikan Hendra, serta rekaman percakapan saat Hendra merencanakan pemindahan aset ke rekening luar negeri. Hendra terdiam seketika, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tahu betul buku besar itu ia sembunyikan di tempat yang sangat rahasia di brankas kantornya yang hanya ia yang tahu kodenya. Atau setidaknya begitu pikirnya. Hendra menatap petugas itu dengan tatapan tidak percaya, bertanya siapa yang memberikan semua data itu karena aksesnya sangat terbatas. Saat itulah, Alda bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan menuju pintu, berdiri di samping komandan polisi tersebut. Dengan gerakan tenang, Alda mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku gamisnya dan menyerahkannya kepada polisi tersebut. Ia berkata bahwa itu adalah salinan digital terakhir yang belum sempat ia lampirkan di kantor tadi, berisi rekaman video saat Hendra menyuap auditor eksternal 2 tahun lalu. Polisi itu menerima flash disk tersebut dan mengangguk hormat pada Alda, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sebagai saksi pelapor sekaligus whistleblower. Hendra menatap istrinya seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang selama ini menganggap Alda hanyalah wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur, tiba-tiba mengalami korsleting. Ia tidak bisa memproses fakta bahwa orang yang menghancurkan hidupnya, orang yang melaporkannya, dan orang yang mengumpulkan semua bukti itu adalah istrinya sendiri yang baru saja ia tampar 1 jam lalu. Ibu Rumini yang mendengar ucapan polisi itu langsung menjerit, menunjuk wajah Alda dengan jari telunjuk yang gemetar hebat, menuduh Alda sebagai istri durhaka, pengkhianat, dan ular berbisa yang tega menjebloskan suaminya sendiri ke penjara. Alda menatap Ibu Rumini dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia menjawab tuduhan itu dengan nada datar namun penuh penekanan. Ia berkata bahwa selama 4 tahun ini, ia bukan hanya diam di rumah. Ia adalah lulusan akuntansi terbaik di universitasnya sebelum menikah, fakta yang selalu diabaikan dan diremehkan oleh Hendra dan ibunya. Alda menjelaskan bahwa setiap kali Hendra membawa pulang berkas kerja ke rumah dan menyuruh Alda merapikannya karena Hendra terlalu malas, Alda membaca semuanya. Setiap kali Hendra memintanya mentransfer uang ke berbagai rekening asing dengan alasan bisnis, Alda mencatat semuanya. Alda mengumpulkan setiap lembar bukti, memotret setiap dokumen, dan merekam setiap pembicaraan telepon Hendra yang mencurigakan. Ia menyusun rencana ini dengan sabar, menunggu momen yang tepat ketika bukti sudah tak terbantahkan. Hendra lemas, lututnya goyah hingga ia hampir jatuh jika tidak ditahan oleh 2 petugas yang memeganginya. Borgol besi dingin mengunci pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang menyakitkan. Ia menatap Alda dengan tatapan memohon, tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Ia mencoba memanggil nama Alda dengan lirih, berharap ada sisa cinta yang bisa menyelamatkannya. Namun,
Alda sudah memalingkan wajahnya. Ia tidak lagi melihat Hendra sebagai suaminya, melainkan sebagai pesakitan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mulai menyeret Hendra menuju mobil patroli. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, menonton adegan memalukan itu dengan bisik-bisik yang ramai. Ibu Rumini menangis meraung-raung di teras, memanggil nama anaknya, lalu beralih memaki Alda dengan kata-kata kasar. Alda berdiri di ambang pintu, menatap mobil polisi yang membawa Hendra pergi menjauh, lampu rotatornya perlahan menghilang di tikungan jalan. Kini tinggal ia berdua dengan Ibu Rumini. Alda menutup pintu utama perlahan, mengabaikan tangisan mertuanya. Ia berjalan kembali ke ruang tengah, duduk di sofa yang empuk, dan menghela napas panjang. Beban berat di pundaknya seolah terangkat sebagian. Namun, ini baru permulaan. Ia menatap Ibu Rumini yang masih sesenggukan di lantai teras dan bersiap untuk memberikan kejutan kedua, kejutan yang menyangkut nasib wanita tua sombong itu di rumah yang ia klaim sebagai miliknya. Hening malam kembali menyelimuti rumah itu, namun kini suasananya berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi dominasi Hendra, tidak ada lagi ketakutan Alda. Yang tersisa hanya runtuhan kesombongan sebuah keluarga yang hancur dalam waktu 15 menit, tepat seperti yang dikatakan Alda. Alda mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat pada pengacaranya, target sudah diamankan. Lanjut ke fase 2 besok pagi. Ia meletakkan ponselnya, menatap langit-langit rumah, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia merasa benar-benar menjadi pemilik hidupnya sendiri. Suara sirine polisi telah benar-benar lenyap ditelan kejauhan, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di ruang tamu yang mewah itu. Ibu Rumini masih berdiri di teras. Napasnya memburu, matanya sembab, dan wajahnya merah padam karena campuran antara kesedihan, keterkejutan, dan kemarahan yang meluap-luap. Ia berbalik badan, menatap Alda yang kini duduk tenang di sofa ruang tengah sambil menyesap segelas air mineral. Pemandangan itu seolah menyiram bensin ke dalam api amarah Ibu Rumini. Baginya, ketenangan Alda adalah sebuah penghinaan besar. Bagaimana mungkin seorang menantu yang selama ini ia injak-injak, kini duduk santai sementara suaminya, putra kebanggaan Ibu Rumini, baru saja diseret ke penjara seperti seorang kriminal kelas teri? Ibu Rumini melangkah masuk dengan hentakan kaki yang keras, membanting pintu utama hingga kaca jendelanya bergetar. Ia berjalan mendekati Alda, telunjuknya teracung lurus ke wajah wanita berhijab itu. Ibu Rumini mulai berteriak, suaranya melengking memenuhi ruangan yang luas itu. Ia mengusir Alda dengan kata-kata kasar, memerintahkan Alda untuk segera angkat kaki dari rumah putranya saat itu juga. Ia mengatakan bahwa ia tidak sudi bernapas di bawah atap yang sama dengan pengkhianat yang telah menjebloskan suaminya sendiri ke penjara. Ibu Rumini mengklaim bahwa rumah mewah ini, beserta seluruh isinya, adalah hasil keringat Hendra, dan Alda tidak memiliki hak sedikitpun untuk berada di sini. Ia bahkan mengancam akan memanggil satpam kompleks untuk menyeret Alda keluar jika wanita itu tidak segera mengemasi barang-barangnya. Bagi Ibu Rumini, Alda hanyalah benalu yang selama ini menumpang hidup pada kekayaan Hendra, dan sekarang setelah Hendra tiada, benalu itu harus dibuang. Alda meletakkan gelasnya perlahan di atas meja kaca. Ia tidak gentar sedikitpun menghadapi amukan wanita tua di hadapannya. Perlahan, ia berdiri, merapikan gamisnya, dan menatap lurus ke mata Ibu Rumini. Tatapan Alda begitu tajam dan penuh percaya diri, membuat Ibu Rumini sempat terdiam sesaat, merasakan aura yang berbeda dari menantunya itu. Alda bertanya dengan nada rendah namun penuh penekanan, memastikan apakah Ibu Rumini yakin bahwa rumah ini adalah milik Hendra. Pertanyaan itu terdengar retoris dan mengejek di telinga Ibu Rumini. Tentu saja itu rumah Hendra, batin Ibu Rumini. Siapa lagi yang mampu membeli properti di kawasan elit ini kalau bukan putranya yang sukses itu? Tanpa banyak bicara, Alda berjalan menuju sebuah laci di meja konsol dekat dinding. Ia membuka laci itu dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna hijau tebal. Ia melemparkan map itu ke atas meja di hadapan Ibu Rumini. Bunyi, plak, saat map itu mendarat di meja membuat Ibu Rumini tersentak. Alda mempersilakan ibu mertuanya untuk membuka dan membacanya sendiri, jika ia bisa membaca dokumen hukum. Dengan tangan gemetar karena marah, Ibu Rumini menyambar map itu dan membukanya kasar. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di sertifikat tanah dan bangunan tersebut. Napasnya tercekat saat matanya sampai pada kolom pemegang hak. Di sana, tertulis dengan jelas nama lengkap Alda, bukan Hendra. Tidak ada nama Hendra satu huruf pun di dalam sertifikat kepemilikan rumah tersebut. Alda kembali duduk, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia mulai menjelaskan dengan nada seperti seorang guru yang sedang mengajari murid yang lamban. Ia menceritakan bahwa 4 tahun lalu, saat Hendra membeli rumah ini, Hendra sedang dalam pengawasan ketat audit internal perusahaannya karena kecurigaan awal penggelapan dana.
Hendra tidak bisa membeli aset besar atas namanya sendiri, karena itu akan memicu alarm bagi para auditor. Karena itu, dengan liciknya, Hendra menggunakan nama Alda untuk membeli rumah ini. Saat itu, Hendra mengatakan kepada Alda bahwa itu adalah hadiah pernikahan, padahal niat sebenarnya adalah pencucian uang. Hendra berpikir Alda terlalu bodoh untuk mengerti hukum properti dan mengira ia bisa mengambil alih kepemilikan kapan saja ia mau. Namun, Hendra lupa satu hal. Secara hukum negara, apa yang tertulis di sertifikat adalah pemilik sah yang mutlak. Dan pemilik sah rumah ini adalah Alda. Wajah Ibu Rumini berubah pucat pasi, seputih kertas di tangannya. Kakinya lemas, dan ia terduduk di sofa di seberang Alda. Semua argumennya patah seketika. Alda melanjutkan kalimatnya, kali ini dengan nada mengusir yang dingin, membalikkan keadaan. Alda memberi waktu 1 jam bagi Ibu Rumini untuk mengemasi barang-barang pribadinya dan meninggalkan rumah ini. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat wajah Ibu Rumini lagi di pagi hari. Alda bahkan berbaik hati menawarkan untuk memanggilkan taksi online, karena sopir pribadi mereka sudah ia berhentikan 5 menit yang lalu melalui pesan singkat. Ibu Rumini ternganga, tidak percaya bahwa ia, seorang ibu pejabat, sebelumnya, kini diusir oleh menantunya sendiri di rumah yang ia banggakan. Ibu Rumini mencoba melawan lagi, mengatakan bahwa ia akan membawa semua perhiasan dan barang-barang mewah yang ada di kamarnya. Ia berteriak bahwa perhiasan itu adalah pemberian putranya dan harganya ratusan juta, cukup untuk membiayai hidupnya di hotel bintang 5. Ia berdiri tertatih-tatih dan berlari menuju kamarnya di lantai 1, berniat menyelamatkan harta bendanya. Alda hanya tersenyum tipis melihat kepanikan itu, dan mengikuti langkah ibu mertuanya dengan santai. Di dalam kamar, Ibu Rumini dengan panik membuka brankas kecilnya, mengeluarkan kotak-kotak bludru berisi kalung, gelang, dan cincin berlian. Ia mendekap kotak-kotak itu seolah nyawanya bergantung di sana. Alda bersandar di ambang pintu kamar, melipat kedua tangannya di dada. Ia bertanya pelan, apakah Ibu Rumini pernah mengecek keaslian perhiasan-perhiasan itu ke toko emas? Ibu Rumini melotot, mengatakan bahwa Hendra tidak mungkin memberinya barang palsu. Hendra adalah anak yang berbakti dan kaya raya. Alda tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar miris. Ia berjalan masuk, mengambil salah satu kotak berisi kalung berlian besar yang sangat dibanggakan Ibu Rumini. Alda mengeluarkan selembar kertas kecil dari saku bajunya, sebuah nota pembelian yang ia temukan di saku jas Hendra tahun lalu. Ia menunjukkan nota itu pada Ibu Rumini. Nota itu berasal dari sebuah toko aksesoris imitasi kualitas premium di sebuah pasar grosir, bukan dari butik perhiasan ternama. Harga yang tertera di sana sangat murah, tidak sampai 1% dari harga asli yang diklaim Hendra. Ibu Rumini merebut nota itu, membacanya berulang kali dengan mata membelalak. Tangannya mulai gemetar hebat hingga kotak perhiasan itu jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Alda menjelaskan kenyataan pahit berikutnya. Hendra memang korupsi miliaran rupiah, tapi uang itu tidak digunakan untuk ibunya. Uang itu habis untuk gaya hidup Hendra sendiri, judi di luar negeri, dan membiayai wanita-wanita simpanannya. Untuk membungkam ibunya agar tidak banyak bertanya, Hendra membelikan perhiasan imitasi yang berkilau, membiarkan ibunya hidup dalam kebohongan. Ibu Rumini memungut kalung itu, menelitinya di bawah lampu, dan untuk pertama kalinya ia menyadari betapa kasarnya potongan batu itu jika dilihat dari dekat. Pertahanan Ibu Rumini runtuh total. Ia menjerit histeris, melempar perhiasan-perhiasan palsu itu ke dinding. Ia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia puja, putranya sendiri. Alda tidak merasa kasihan. Ia melihat jam dinding. Waktu terus berjalan. Ia mengingatkan Ibu Rumini bahwa waktunya tinggal 45 menit lagi. Jika Ibu Rumini belum keluar saat waktu habis, Alda akan meminta satpam kompleks untuk membantu mengangkut barang-barang Ibu Rumini ke trotoar depan. Dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, Ibu Rumini mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper besar dengan asal-asalan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi dagu yang terangkat tinggi. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang tertipu dan terusir. Menyadari bahwa ia kini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada perhiasan, dan tidak ada anak yang bisa diandalkan. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana yang jauh lebih suram sedang berlangsung. Hendra duduk meringkuk di sudut sebuah sel tahanan sementara di kantor polisi. Ruangan itu sempit, pengap, dan berbau pesing yang menyengat. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, hanya lantai semen dingin yang keras. Ia tidak sendirian. Di dalam sel itu ada 3 orang lain dengan tampang garang. 2 orang tersangka kasus pencurian motor dan 1 orang preman pasar yang tertangkap karena perkelahian. Mereka menatap Hendra dengan pandangan menilai, melihat pakaian mahal Hendra yang kini kusut sebagai tanda
bahwa ada mangsa empuk yang masuk ke kandang mereka. Hendra berusaha menjauhkan diri, duduk sedekat mungkin dengan jeruji besi, berharap bisa menghirup udara yang lebih segar dari lorong kantor polisi. Sejak tiba 1 jam yang lalu, Hendra terus berteriak meminta haknya untuk menelepon pengacara. Awalnya petugas mengabaikannya, namun karena Hendra terus membuat keributan yang mengganggu, akhirnya seorang petugas datang dan memberinya kesempatan menelepon sebentar. Dengan tangan gemetar, Hendra menghubungi nomor pengacara pribadinya, Pak Rudi. Telepon tersambung. Hendra langsung memerintahkan Pak Rudi untuk datang sekarang juga dan mengurus pembebasannya malam ini juga, berapapun biayanya. Namun, jawaban di ujung telepon membuat darah Hendra membeku. Pak Rudi, dengan nada dingin dan formal, mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi mewakili Hendra. Perusahaan tempat Hendra bekerja telah resmi memecat Hendra malam ini juga dan mengajukan gugatan hukum. Karena Pak Rudi adalah pengacara yang dikontrak oleh perusahaan, ia kini berada di pihak lawan. Hendra dicampakkan begitu saja. Hendra mencoba menelepon teman-temannya, para pengusaha dan pejabat yang sering ia traktir makan malam mewah dan bermain golf. Satu persatu nomor itu ia hubungi. Ada yang tidak aktif, ada yang menolak panggilan, dan ada satu yang mengangkat hanya untuk berkata, "Jangan hubungi aku lagi, aku tidak mau terseret masalahmu," sebelum menutup telepon secara sepihak. Hendra menatap gagang telepon di tangannya dengan tatapan kosong. Dunia yang ia bangun selama ini ternyata hanyalah istana pasir yang rapuh. Teman-teman yang ia banggakan ternyata hanya parasit yang menempel saat ia kaya dan lari saat ia susah. Petugas menarik telepon itu kembali dan mendorong Hendra masuk ke dalam sel lagi. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Hendra. Ia tidak bisa tidur sedetik pun. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Alda yang tersenyum sinis saat ia ditangkap kembali menghantui pikirannya. Ia tidak mengerti bagaimana istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut bisa melakukan kudeta sehalus dan mematikan itu. Pagi harinya, Hendra dibangunkan oleh suara gembok sel yang dibuka. Ia berharap itu adalah pengacara baru atau mungkin ibunya yang datang membawa jaminan. Namun, ketika ia digiring ke ruang kunjungan, sosok yang duduk di balik meja pemisah kaca bukanlah orang yang ia harapkan, namun satu-satunya orang yang memegang kunci nasibnya saat ini, Alda. Alda duduk di sana dengan penampilan yang sangat segar, kontras dengan Hendra yang bermata panda, rambut acak-acakan, dan wajah berminyak. Alda mengenakan pakaian rapi, wajahnya tenang tanpa beban. Hendra langsung menyambar gagang telepon interkom di sisi kaca, matanya menyala penuh amarah bercampur harapan. Ia mulai mengancam Alda, mengatakan bahwa Alda akan menyesal telah melakukan ini. Ia bersumpah akan membuat hidup Alda menderita begitu ia keluar dari sini. Ia menuntut Alda untuk mencabut laporan itu sekarang juga jika ingin dimaafkan. Kata-kata Hendra penuh dengan racun, tapi nadanya terdengar putus asa. Alda mendengarkan ocehan itu tanpa ekspresi, seolah sedang mendengarkan siaran radio yang membosankan. Setelah Hendra selesai menumpahkan amarahnya dan mulai kehabisan napas, Alda mengangkat sebuah map biru yang ia bawa. Ia menempelkan selembar kertas ke kaca pemisah agar Hendra bisa membacanya. Itu adalah surat gugatan cerai. Judul dokumen itu terpampang jelas di depan mata Hendra. Alda berbicara melalui interkom dengan suara jernih dan stabil. Ia mengatakan bahwa pengacaranya, Dimas, sudah mendaftarkan gugatan ini pagi-pagi sekali. Alda menuntut perceraian dengan alasan KDRT berat dan penelantaran ekonomi, serta menuntut seluruh aset yang tersisa sebagai ganti rugi atas penderitaan fisik dan mentalnya selama 4 tahun. Hendra tertawa meremehkan, tawa yang terdengar sumbang. Ia mengejek Alda, mengatakan bahwa Alda tidak akan bisa membuktikan KDRT itu, karena selama ini Alda tidak pernah visum, dan tidak ada saksi di dalam rumah selain ibunya yang pasti akan membela Hendra. Hendra merasa di atas angin dalam hal ini. Ia menantang Alda untuk membuktikan tuduhan itu di pengadilan agama. Menurut Hendra, lebam di wajah Alda bisa saja dituduh sebagai kecelakaan atau rekayasa. Mendengar tantangan itu, Alda mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menyalakan layar tablet itu dan memutar sebuah video. Ia menghadapkan layar itu ke kaca. Mata Hendra terbelalak melihat apa yang ditampilkan di sana. Itu adalah rekaman kejadian semalam di ruang makan, saat Hendra membanting sendok, berteriak, dan menampar Alda. Kualitas videonya sangat jernih, suaranya pun terdengar jelas. Sudut pengambilan gambar berasal dari arah hiasan dinding berbentuk jam gadang yang ada di ruang makan. Hendra tidak pernah tahu ada kamera di sana. Alda menggeser layar, menunjukkan video lain, kejadian bulan lalu saat Hendra menendang kaki Alda, kejadian 2 bulan lalu saat Hendra melempar vas bunga ke arah Alda. Alda menjelaskan dengan nada dingin bahwa ia telah memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah, ruang makan, ruang tamu, bahkan di garasi, sejak setahun yang lalu.
Semua perlakuan kasar Hendra, semua hinaan Ibu Rumini, semuanya terekam dengan sempurna dan tersimpan aman di server cloud yang tidak bisa diakses Hendra. Alda mengatakan bahwa video-video ini bukan hanya akan digunakan untuk sidang perceraian, tetapi juga sudah diserahkan ke kepolisian sebagai bukti tambahan untuk pasal penganiayaan. Jadi, selain hukuman penjara karena korupsi yang bisa mencapai belasan tahun, Hendra juga akan menghadapi hukuman tambahan karena kekerasan dalam rumah tangga. Hendra menjatuhkan gagang telepon interkom itu. Ia merasa dunianya benar-benar runtuh. Tidak ada celah untuk lari. Tidak ada lagi penyangkalan yang bisa ia buat. Bukti visual itu adalah paku terakhir di peti mati kebebasannya. Ia menatap Alda dengan pandangan horor, menyadari bahwa wanita di hadapannya ini telah merencanakan kehancurannya dengan sangat teliti, inci demi inci, detik demi detik. Alda menatapnya sekilas, lalu membereskan barang-barangnya. Sebelum pergi, Alda mendekatkan wajahnya ke kaca dan mengucapkan satu kalimat terakhir melalui interkom yang menggantung. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Jangan tunggu aku, karena aku tidak akan pernah kembali. Alda berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Hendra yang terduduk lemas di kursi, sendirian dalam keheningan ruang kunjungan yang mencekam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, jabatannya, ibunya, istrinya, dan masa depannya. Matahari pagi belum benar-benar terbit ketika Ibu Rumini berdiri di pinggir jalan raya dengan koper besar di sampingnya. Ia baru saja turun dari taksi online yang dipesankan Alda semalam. Tujuannya adalah rumah anak perempuannya, Yanti, yang tinggal di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, Ibu Rumini terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara. Ia berpikir bahwa anak-anaknya yang lain pasti akan senang hati menampungnya. Bukankah ia ibunya? Orang tua yang harus dihormati? Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, ia membayar taksi dan melangkah penuh percaya diri menuju pagar rumah Yanti. Ia menekan bel berkali-kali dengan tidak sabaran, berharap pintu segera terbuka dan ia bisa mendapatkan sarapan hangat serta kamar yang nyaman untuk meluruskan punggungnya yang sakit karena tidur di perjalanan. Pintu terbuka, namun sambutan yang didapatnya jauh dari harapan. Yanti keluar dengan wajah masam, masih mengenakan daster rumahan. Melihat ibunya berdiri dengan koper besar, kening Yanti berkerut dalam. Ia tidak mempersilakan ibunya masuk, melainkan berdiri berkacak pinggang di ambang pintu. Ibu Rumini langsung memberondong Yanti dengan keluhan tentang kelakuan Alda yang mengusirnya dan nasib Hendra yang ditangkap polisi. Ia berharap Yanti akan ikut memaki Alda dan bersimpati. Namun, Yanti justru tertawa sinis. Ia memotong ucapan ibunya dengan tajam. Yanti mengingatkan Ibu Rumini tentang kejadian 5 tahun lalu. Saat Yanti meminjam uang untuk modal usaha suaminya, Ibu Rumini menolaknya mentah-mentah dengan alasan uangnya hanya untuk modal bisnis Hendra. Yanti mengungkit bagaimana ibunya selalu memuja Hendra sebagai anak emas dan menganggap anak-anak yang lain tidak ada harganya. Ibu Rumini terdiam, tidak menyangka ingatan masa lalu itu masih tersimpan rapi sebagai dendam di hati putrinya. Yanti berkata dengan tegas bahwa ia tidak mau menampung ibunya. Ia beralasan rumahnya sempit, suaminya tidak suka keributan, dan yang paling penting, ia tidak ingin terseret masalah hukum Hendra. Berita penangkapan Hendra sudah menyebar di grup keluarga besar, dan semua orang ketakutan. Yanti menutup pintu pagar tepat di depan wajah Ibu Rumini tanpa rasa bersalah sedikitpun, meninggalkan wanita tua itu terpaku sendirian di trotoar. Hati Ibu Rumini hancur, namun rasa gengsinya membuatnya enggan memohon. Ia kembali menyeret kopernya, kali ini menuju rumah anak sulungnya, Rudi. Perjalanan ke rumah Rudi memakan biaya cukup besar karena jaraknya jauh. Saat tiba di sana, nasib Ibu Rumini tidak jauh berbeda. Rudi bahkan tidak membukakan pintu pagar. Dari balik teralis besi, Rudi berbicara dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa ia bekerja di instansi pemerintahan dan menampung ibu dari seorang koruptor besar yang sedang viral di berita bisa membahayakan posisinya. Rudi tidak ingin dianggap menikmati aliran dana korupsi Hendra. Ia memberikan selembar uang pecahan besar melalui celah pagar, seolah memberi sedekah pada pengemis, dan menyuruh ibunya mencari tempat kos. Rudi menegaskan agar Ibu Rumini tidak menghubunginya sampai kasus Hendra selesai dan suasana mereda. Uang di tangan Ibu Rumini terasa panas, sebuah penghinaan dari darah dagingnya sendiri yang dulu ia besarkan. Hari semakin siang dan panas matahari mulai menyengat kulit. Ibu Rumini duduk di bangku taman kota dengan perut keroncongan. Ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada Hendra yang selalu memberinya uang, tidak ada Alda yang selalu melayaninya, dan tidak ada saudara yang peduli. Ia menghitung uang yang dimilikinya. Jumlahnya sangat terbatas. Tidak cukup untuk menyewa hotel bahkan yang kelas melati sekalipun untuk jangka waktu lama. Satu-satunya pilihan adalah mencari kontrakan murah di daerah perkampungan padat penduduk.
Dengan langkah gontai dan kaki yang mulai melepuh karena sepatu hak tingginya tidak cocok untuk berjalan jauh, ia mulai menyusuri ganggang sempit yang becek dan berbau tidak sedap. Setelah berputar-putar selama 2 jam, ia akhirnya menemukan sebuah kamar petak kosong di ujung gang buntu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Lantainya hanya semen kasar yang dingin, dan kamar mandinya ada di luar, berbagi dengan penghuni lain. Pemilik kontrakan, seorang wanita parubaya dengan tatapan curiga, meminta bayaran di muka. Ibu Rumini menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar. Saat ia masuk ke dalam kamar sempit itu dan meletakkan kopernya, bau apek langsung menusuk hidung. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdebu di langit-langit. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar tipis yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Malam pertama di tempat itu adalah neraka bagi Ibu Rumini. Suara bising tetangga yang bertengkar, tangisan bayi, dan suara motor yang lewat silih berganti membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang kulitnya yang biasa terawat. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan kamar mewahnya di rumah Alda terus menari di pelupuk mata. Ia teringat bagaimana Alda selalu memastikan spray kamarnya wangi, bagaimana Alda membawakan teh hangat setiap pagi. Penyesalan mulai merayap masuk. Bukan karena ia merasa bersalah telah jahat pada Alda, tapi karena ia menyesal telah kehilangan kenyamanan itu. Perutnya perih karena belum makan nasi sejak pagi, hanya mengganjal dengan roti murah yang ia beli di warung. Beberapa hari berlalu, uang simpanannya semakin menipis. Ibu Rumini sadar ia harus bekerja untuk makan. Ia mencoba melamar pekerjaan di sekitar lingkungan itu. Ia melihat lowongan pencuci piring di sebuah warung makan sederhana. Dengan menekan egonya dalam-dalam, ia mendatangi pemilik warung. Namun, saat pemilik warung melihat wajahnya, ia langsung mengenali Ibu Rumini. Wajah Ibu Rumini sempat muncul sekilas di berita televisi saat penangkapan Hendra, dijuluki sebagai ibu yang histeris membela koruptor. Pemilik warung itu menolaknya mentah-mentah, mengatakan bahwa ia tidak mau warungnya sial karena mempekerjakan keluarga maling. Penolakan itu terjadi berulang kali di tempat lain. Ibu Rumini berjalan pulang ke kontrakannya dengan langkah seret, air matanya menetes membasahi pipi yang kini mulai keriput dan kusam. Ia benar-benar telah jatuh ke titik terendah, terperangkap dalam kemiskinan yang dulu selalu ia hina. Sementara itu, di rumah mewah yang kini sepenuhnya dalam kendali Alda, suasana sangat berbeda. Alda mulai melakukan pembersihan. Ia memanggil jasa kontraktor untuk merenovasi beberapa bagian rumah, terutama menghilangkan jejak-jejak selera norak Hendra dan ibunya. Alda membuang semua barang-barang lama milik mereka. Sofa tempat Ibu Rumini biasa duduk sambil menghinanya sudah diangkut ke tempat pembuangan sampah. Alda mengganti warna cat dinding, menata ulang taman, dan menciptakan suasana baru yang segar dan tenang. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang kini lapang, merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ketakutan. Alda tahu bahwa di luar sana, orang-orang yang dulu menyiksanya sedang menuai badai yang mereka tabur sendiri, dan ia tidak memiliki kewajiban sedikitpun untuk menolong mereka. Hari persidangan perdana Hendra akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri sudah dipadati oleh awak media sejak pagi. Kasus korupsi dan penggelapan dana yang melibatkan Hendra menjadi sorotan publik, karena nilainya yang fantastis dan melibatkan perusahaan ternama. Mobil tahanan tiba, dan Hendra diturunkan dengan tangan terborgol. Penampilannya sangat mengenaskan. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat kurus kering. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan minyak rambut kini tumbuh berantakan. Ia berjalan menunduk, menghindari kilatan lampu kamera wartawan yang terus mencecarnya dengan pertanyaan tajam. Di belakang kerumunan, Ibu Rumini hadir. Ia mengenakan baju lusuh, satu-satunya baju layak yang tersisa, berusaha menerobos barisan keamanan untuk melihat putranya. Namun ia hanya bisa melihat punggung Hendra yang menghilang di balik pintu ruang sidang. Di dalam ruang sidang, suasana hening dan tegang. Alda duduk di kursi saksi dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan busana kerja yang sopan dan profesional, jilbabnya tertata rapi, memancarkan aura wibawa dan kecerdasan. Berbeda jauh dengan sosok istri tertindas yang dulu dikenal Hendra. Saat hakim ketua mengetuk palu tanda dimulainya sidang, Hendra menatap Alda dengan tatapan memohon, namun Alda tidak membalas tatapan itu. Fokus Alda hanya pada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Ketika giliran Alda memberikan kesaksian, ruangan itu senyap, semua orang mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Alda memaparkan kesaksiannya dengan tenang, runtut, dan didukung data yang akurat. Ia menjelaskan bagaimana Hendra memalsukan tanda tangan direktur utama, bagaimana Hendra membuat perusahaan cangkang untuk mengalirkan dana, dan bagaimana Hendra menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Alda berbicara layaknya seorang auditor ahli, menggunakan istilah-istilah akuntansi dan hukum yang membuat pengacara Hendra, seorang pengacara publik yang ditunjuk negara karena Hendra sudah tidak mampu membayar pengacara swasta, kewalahan. Setiap kali Hendra mencoba membantah dengan emosi, hakim memperingatkannya untuk diam. Bukti-bukti yang diserahkan Alda dalam map coklat malam itu kini terpampang di layar proyektor ruang sidang, menjadi senjata mematikan yang menelanjangi semua kejahatan Hendra. Tidak hanya soal keuangan, jaksa juga mulai masuk ke ranah perilaku Hendra. Alda membeberkan fakta bahwa sebagian besar uang hasil kejahatan itu digunakan untuk membiayai gaya hidup hedonis, termasuk membelikan barang-barang mewah untuk ibunya dan berjudi. Ibu Rumini yang duduk di kursi pengunjung paling belakang menutup wajahnya karena malu. Semua mata pengunjung sidang tertuju padanya dengan tatapan mencemooh. Alda juga menyerahkan bukti tambahan berupa rekening koran yang menunjukkan aliran dana ke beberapa wanita yang tidak dikenal. Hal ini semakin menyudutkan posisi Hendra di mata hukum dan moral publik. Hendra tampak semakin kecil di kursi pesakitan, bahunya merosot, menyadari bahwa tidak ada satupun orang di ruangan ini yang berpihak padanya. Saat sesi tanya-jawab hampir selesai, Hendra diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan suara parau dan putus asa, ia mencoba memainkan kartu korban. Ia menuduh Alda sebagai istri yang tidak tahu terima kasih, istri yang sengaja menjebaknya karena ingin menguasai harta. Ia berteriak bahwa Alda memanipulasi data, dan bahwa Alda sebenarnya tahu tentang semua transaksi itu dan menikmatinya. Namun, pembelaan itu terdengar konyol dan tidak berdasar. Alda dengan tenang menjawab bahwa ia memiliki bukti jejak digital, bahwa ia tidak pernah menggunakan 1 rupiah pun uang haram tersebut untuk keperluan pribadinya. Semua pendapatannya berasal dari hasil kerjanya sendiri secara freelance yang selama ini ia sembunyikan dari Hendra. Dan aset rumah yang ia miliki dibeli dengan skema yang justru dirancang oleh Hendra sendiri untuk menghindari pajak. Jawaban cerdas itu membuat pengunjung sidang bertepuk tangan riuh, membuat hakim harus mengetuk palu berkali-kali untuk menertibkan suasana. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka dengan kasar. Seorang wanita muda dengan penampilan mencolok dan riasan wajah tebal masuk tanpa izin. Petugas keamanan mencoba menahannya, namun wanita itu berteriak lantang memanggil nama Hendra. Itu adalah Vina, wanita simpanan Hendra yang selama ini disembunyikan. Semua orang mengira Vina datang untuk membela Hendra atau memberikan dukungan moral. Hendra sendiri sempat tersenyum tipis, berharap Vina akan menjadi penyelamatnya atau setidaknya saksi yang meringankan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Vina berjalan menuju pagar pembatas antara kursi pengunjung dan area sidang. Ia tidak menatap Hendra dengan cinta, melainkan dengan kemarahan yang meluap. Di depan hakim, jaksa, dan seluruh hadirin, Vina berteriak menagih janjinya. Ia mengatakan bahwa Hendra telah berjanji membelikannya sebuah unit apartemen dan mobil bulan ini, tapi ternyata Hendra malah masuk penjara dan semua akses keuangannya dibekukan. Vina merasa tertipu karena ia sudah keluar modal banyak untuk melayani Hendra selama ini. Ia bahkan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti percakapan mesum dan janji-janji manis Hendra di depan umum. Ruang sidang menjadi gempar. Wartawan berebut mengambil foto momen memalukan itu. Hendra menunduk dalam-dalam, wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Ia tidak hanya terbukti sebagai koruptor dan pelaku KDRT, tapi kini ia juga terbukti sebagai peselingkuh yang bodoh. Vina terus memaki-maki Hendra sebagai penipu ulung dan laki-laki tidak bermodal, sampai akhirnya petugas keamanan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Teriakan Vina masih terdengar menggema di lorong gedung pengadilan, menambah daftar panjang aib yang harus ditanggung Hendra hari itu. Alda menatap kekacauan itu dengan wajah datar. Ia tidak terkejut karena ia tahu tentang Vina. Sebenarnya, Alda lah yang secara anonim mengirim pesan kepada Vina pagi ini, memberitahu lokasi dan waktu sidang Hendra, memancing wanita itu untuk datang membuat keributan. Alda tahu sifat Vina yang materialistis dan meledak-ledak. Strategi itu berhasil sempurna. Kredibilitas Hendra hancur total. Hakim ketua menatap Hendra dengan tatapan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Sidang hari itu ditutup dengan keputusan skorsing. Namun semua orang sudah tahu kemana arah palu hakim akan jatuh nanti. Saat Alda berjalan keluar dari ruang sidang, dikawal oleh Dimas, pengacaranya, wartawan mengerubunginya. Namun Alda menolak memberikan komentar. Ia berjalan tegak melewati Ibu Rumini yang masih duduk terpaku di bangku pengunjung, menangis sesenggukan. Ibu Rumini mencoba memanggil nama Alda, mencoba meraih tangan mantan menantunya itu, mungkin untuk meminta maaf atau meminta bantuan. Tapi Alda tidak berhenti. Ia terus berjalan lurus ke depan, langkah kakinya mantap meninggalkan masa lalu yang menyedihkan di belakangnya. Bagi Alda, sidang hari ini bukan tentang memenangkan perdebatan, tapi tentang menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya Hendra dan keluarganya,
sebuah pertunjukan kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Langit di luar jeruji besi tampak abu-abu, senada dengan masa depan Hendra yang kini tak lagi memiliki warna. Di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau apek itu, waktu seolah berjalan dengan cara yang berbeda. 1 jam terasa seperti 1 hari, dan 1 hari terasa seperti 1 tahun. Hendra duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri, sebuah posisi yang sangat jauh dari citra direktur keuangan angkuh yang ia tampilkan selama bertahun-tahun. Ia sudah berada di sana selama beberapa minggu menunggu proses persidangan lanjutan, dan selama itu pula ia merasakan isolasi yang menyakitkan. Bukan hanya isolasi fisik dari dunia luar, tetapi isolasi sosial yang lebih kejam. Teman-teman golfnya, rekan-rekan bisnis yang dulu menjelatnya demi proyek, bahkan saudara-saudaranya sendiri, semuanya menghilang bak di telan bumi. Tidak ada kiriman makanan enak, tidak ada kunjungan simpati, tidak ada pengacara hebat yang datang menawarkan bantuan pro bono. Hendra benar-benar sendirian, dikelilingi oleh narapidana lain yang memandangnya dengan tatapan lapar, seolah ia adalah domba gemuk yang tersesat di kandang serigala. Siang itu, seorang petugas sipir datang memukul jeruji besinya dengan tongkat, memanggil namanya dengan nada kasar yang membuat telinga Hendra berdenging. Ada kunjungan untuknya. Harapan kecil sempat menyala di hati Hendra. Mungkinkah itu salah satu koneksinya yang akhirnya mau membantu? Atau mungkin pengacara baru yang melihat celah dalam kasusnya? Dengan langkah gontai dan tangan yang kembali diborgol, Hendra digiring menuju ruang kunjungan. Namun, ketika ia sampai di sana dan melihat sosok yang duduk di balik kaca pembatas, bahunya merosot lemas. Itu bukan penyelamat. Itu adalah Ibu Rumini, ibunya sendiri. Namun, penampilan wanita tua itu sungguh membuat hati miris. Ibu Rumini yang dulu selalu tampil prima dengan sasak rambut tinggi dan pakaian bermerek, kini terlihat seperti gelandangan. Wajahnya kusam tanpa riasan, kerudung instan yang dipakainya tampak lusuh dan miring, dan bajunya adalah baju lama yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, menandakan bahwa ia mungkin tidak makan dengan layak selama beberapa hari terakhir. Hendra duduk di kursi besi yang dingin, mengangkat gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. Ia menatap mata ibunya, berharap menemukan sedikit ketenangan atau kasih sayang di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah sorot mata yang penuh dengan kepanikan, kemarahan, dan tuntutan. Tidak ada pertanyaan, bagaimana kabarmu? Atau, apakah kamu sehat? Yang keluar dari mulut Ibu Rumini. Kalimat pertama yang diucapkan wanita tua itu dengan suara parau dan mendesak adalah pertanyaan tentang uang. Ibu Rumini bertanya di mana Hendra menyembunyikan uang tunai darurat. Ia yakin Hendra pasti punya simpanan rahasia di suatu tempat yang tidak diketahui Alda atau polisi. Ia menceritakan betapa menderitanya hidupnya sekarang. Tinggal di kontrakan petak yang panas, makan nasi bungkus murah, dan dihina oleh tetangga-tetangga barunya yang mengenali wajahnya dari berita. Ibu Rumini menuntut Hendra untuk memberitahukan lokasi uang itu, agar ia bisa pindah ke tempat yang lebih layak dan menyewa pengacara untuk menuntut balik Alda. Hendra mendengarkan ocehan ibunya dengan rasa sesak di dada yang semakin menghimpit. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, air mata putus asa menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, Hendra mengakui kenyataan pahit itu. Tidak ada uang simpanan, tidak ada brankas rahasia. Semua uang hasil korupsi itu sudah habis. Ia habiskan untuk berjudi online yang selalu membuatnya kalah, untuk membelikan hadiah-hadiah mewah bagi Vina dan wanita-wanita lain demi memuaskan egonya, dan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka berdua, makan di restoran bintang 5 setiap malam, liburan ke luar negeri, dan membeli barang-barang bermerek yang kini sudah disita atau dijual murah. Hendra menjelaskan bahwa ia hidup gali lubang tutup lubang, menutupi kecurangan satu dengan kecurangan lain, berharap keberuntungan akan selalu berpihak padanya. Tapi sekarang, keberuntungan itu sudah mati. Mendengar pengakuan itu, wajah Ibu Rumini berubah dari panik menjadi merah padam karena amarah yang meledak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus hidup miskin di masa tuanya. Ia mulai memukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya yang keriput, membuat petugas keamanan di ruangan itu menoleh dan bersiap mendekat. Ibu Rumini berteriak memaki Hendra melalui gagang telepon, suaranya melengking menyakitkan telinga. Ia menyalahkan Hendra atas semua penderitaan ini. Ia mengatakan bahwa ia melahirkan dan membesarkan Hendra bukan untuk melihatnya menjadi pecundang yang gagal. Ia mengungkit-ungkit pengorbanannya dulu, bagaimana ia menyekolahkan Hendra agar menjadi orang sukses yang bisa mengangkat derajat ibunya, bukan menjatuhkannya ke lumpur kehinaan seperti ini. Bagi Ibu Rumini, kegagalan Hendra menyembunyikan kejahatannya adalah dosa terbesar, bukan kejahatan itu sendiri. Hendra, yang mentalnya sudah hancur karena tekanan penjara dan rasa malu akibat kesaksian Vina di sidang sebelumnya, akhirnya tidak tahan lagi. Egonya yang terluka memberontak. Ia membalas teriakan ibunya.
Ia mengatakan bahwa semua ini juga salah Ibu Rumini. Hendra mengingatkan bagaimana ibunya selalu menuntut dibelikan ini dan itu. Bagaimana ibunya selalu membanding-bandingkan kesuksesan Hendra dengan anak-anak temannya, memaksa Hendra untuk terlihat lebih kaya dari yang sebenarnya. Hendra mengaku bahwa ia tertekan harus memenuhi standar gaya hidup ibunya yang gila hormat. Ia melakukan korupsi karena gajinya yang sebenarnya sudah besar itu tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan ibunya akan pujian dan kemewahan. Pertengkaran itu semakin memanas, saling lempar kesalahan, saling membuka aib masa lalu yang selama ini tertutup rapi oleh kemewahan palsu. Hubungan ibu dan anak yang dulu terlihat harmonis karena uang, kini hancur berkeping-keping saat uang itu lenyap. Keributan itu memaksa petugas keamanan untuk turun tangan. Mereka menarik Ibu Rumini menjauh dari kaca pembatas dan memaksa Hendra untuk kembali ke selnya. Ibu Rumini meronta-ronta sambil terus menyumpahi putranya sendiri sebagai anak durhaka yang tidak berguna. Adegan memalukan itu tidak berhenti di dalam gedung. Saat Ibu Rumini diseret keluar dari lapas, beberapa wartawan infotainment yang memang sedang berjaga di sana untuk meliput kasus profil tinggi ini melihat keributan tersebut. Mereka langsung menyalakan kamera dan mengerubungi Ibu Rumini. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan pikiran yang kalut, Ibu Rumini justru menumpahkan kekesalannya kepada wartawan. Ia berbicara buruk tentang Hendra, mengatakan bahwa ia ditipu oleh anaknya sendiri, bahwa ia tidak tahu apa-apa soal korupsi itu dan ia adalah korban dari kebodohan anaknya. Rekaman wawancara spontan yang penuh amarah dan air mata buaya itu langsung menjadi viral dalam hitungan jam, menjadi tontonan publik yang semakin menghancurkan reputasi keluarga mereka. Jauh dari kegaduhan itu, di sebuah gedung perkantoran pencakar langit di pusat kota, Alda duduk di kursi kerjanya yang nyaman. Ruangannya luas, dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota metropolitan yang sibuk. Di layar televisi besar yang terpasang di dinding, berita tentang pertengkaran Ibu Rumini dan Hendra sedang ditayangkan secara berulang-ulang. Alda menatap layar itu dengan ekspresi datar, tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan, hanya rasa lega yang mendalam. Ia menyesap teh hangatnya, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di mejanya, tergeletak sebuah dokumen tebal, kontrak akuisisi perusahaan baru yang akan ia pimpin. Perusahaan tempat Hendra dulu bekerja, setelah mengalami kerugian besar akibat skandal korupsi Hendra dan direksi lainnya, memutuskan untuk menjual sebagian sahamnya. Dan investor yang masuk untuk menyelamatkan perusahaan itu, dengan menggunakan nama perusahaan investasi yang sah, adalah konsorsium di mana Alda menjadi salah satu penasihat keuangan utamanya. Ironi itu begitu sempurna. Alda, wanita yang dulu dianggap tidak becus mengurus rumah tangga, dan hanya bisa memasak sup keasinan oleh Hendra, kini adalah orang yang ikut andil dalam menentukan nasib perusahaan tempat Hendra pernah merasa berkuasa. Alda mematikan televisi itu dengan remote control. Ia sudah cukup melihat drama mereka. Baginya, mereka hanyalah masa lalu yang bising. Ia memiliki masa depan yang harus dibangun. Alda kembali menekuni berkas-berkas di mejanya, menandatangani dokumen penting dengan pena tinta emasnya, siap untuk melangkah ke babak baru hidupnya yang gemilang, meninggalkan Hendra dan ibunya yang terus saling mangsa dalam keterpurukan mereka sendiri. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Langit di atas gedung pengadilan tampak mendung, seolah alam pun turut berduka atau mungkin marah atas kejahatan yang akan diadili hari ini. Ruang sidang utama penuh sesak, jauh lebih padat daripada sidang-sidang sebelumnya. Kasus Hendra telah menjadi headline nasional, sebuah simbol dari keserakahan korporasi dan kebusukan moral yang harus dibasmi. Di kursi terdakwa, Hendra duduk dengan kepala tertunduk dalam. Tubuhnya kini benar-benar habis. Ia kehilangan lebih dari 10 kilogram berat badannya selama masa penahanan. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan pandangan kosong menatap lantai kayu ruang sidang. Ia tampak seperti orang tua yang sakit-sakitan, padahal usianya baru menginjak awal 30-an. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan, tidak ada lagi jejak arogansi. Yang tersisa hanyalah ketakutan murni akan palu hakim yang akan segera diketuk. Di sisi lain ruangan, di deretan kursi depan yang disediakan untuk pihak pelapor dan korban, Alda duduk dengan tenang didampingi oleh Dimas, pengacaranya yang setia. Alda mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan namun sederhana, memancarkan kewibawaan yang membuat siapapun segan memandangnya. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Hendra. Fokusnya lurus ke depan, ke arah meja majelis hakim yang tinggi. Hari ini bukan hanya tentang vonis pidana korupsi Hendra, tetapi juga pembacaan keputusan pengadilan agama mengenai gugatan cerai dan pembagian harta gonogini yang prosesnya telah dipercepat karena adanya unsur pidana berat yang tak terbantahkan. Alda telah menyerahkan segala urusan emosinya pada Tuhan, dan segala urusan hukumnya pada fakta. Ia siap menerima keadilan dalam bentuk apapun. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kacamata tebal, mulai membacakan putusannya. Suaranya berat dan bergema melalui pengeras suara,
mengisi setiap sudut ruangan dengan ketegangan yang mencekam. Hakim membacakan satu persatu fakta persidangan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hendra terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen otentik, serta tindak pidana pencucian uang. Selain itu, hakim juga membacakan pertimbangan yang memberatkan. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di awal persidangan, dan terdakwa terbukti menggunakan uang hasil kejahatan untuk gaya hidup hedonis serta perjudian, yang melukai rasa keadilan masyarakat. Poin tentang KDRT juga disinggung sebagai faktor yang menunjukkan karakter buruk terdakwa, meskipun dakwaan utamanya adalah korupsi. Hendra memejamkan matanya rapat-rapat, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meledak keluar dari rongga dadanya. Ia menahan napas saat hakim sampai pada bagian amar putusan. Mengadili, suara hakim meninggi, menyatakan terdakwa Hendra Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Angka itu menghantam Hendra seperti sebuah pukulan palu godam tepat di ulu hati. 15 tahun. Ia mencoba menghitung cepat di kepalanya. Ia akan keluar saat usianya hampir 50 tahun. Separuh hidup produktifnya akan habis membusuk di dalam penjara. Tapi hukuman itu belum selesai. Hakim melanjutkan, dan denda sebesar 5 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Ruangan sidang berdengung dengan bisik-bisik para pengunjung. Jumlah denda itu sangat besar, dan semua orang tahu Hendra sudah bangkrut. Itu artinya, Hendra harus menjalani tambahan hukuman. Hakim kemudian membacakan putusan terkait aset. Memerintahkan agar barang bukti berupa tanah dan bangunan di Jalan Cempaka. Hakim menyebutkan alamat rumah mewah yang dulu ditempati Hendra, dikembalikan kepada saksi korban, saudari Alda, sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat hak milik yang valid, serta sebagai bagian dari kompensasi atas kerugian material dan imaterial akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Palu diketuk 3 kali dengan keras. To, to, to. Bunyi itu adalah akhir dari segalanya bagi Hendra. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging hebat, suara hakim dan riuh rendah pengunjung terdengar menjauh. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Hendra ambruk dari kursinya, pingsan di lantai ruang sidang. Keributan terjadi. Petugas medis dan polisi segera berlari mendekat untuk memeriksa kondisinya. Di bangku penonton, tidak ada Ibu Rumini. Wanita tua itu tidak hadir karena tidak punya ongkos dan terlalu malu untuk menampakkan wajahnya lagi di depan umum, setelah insiden viral di penjara kemarin. Hendra pingsan dalam kesendirian yang mutlak, dikelilingi orang asing yang tidak peduli padanya. Alda melihat tubuh mantan suaminya digotong keluar ruangan dengan tandu, namun ia tidak beranjak dari tempat duduknya untuk mendekat. Tidak ada air mata, tidak ada rasa iba yang berlebihan. Ia hanya merasa beban berat yang selama 4 tahun ini menindih punggungnya akhirnya diangkat sepenuhnya. Dimas menepuk pelan bahu Alda, memberinya senyuman selamat yang tulus. Alda membalas senyuman itu, sebuah senyum yang benar-benar lepas dan ringan. Mereka berdua berdiri, merapikan berkas-berkas, dan berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap. Di luar gedung pengadilan, matahari akhirnya muncul dari balik awan mendung, menyinari pelataran gedung dengan cahaya keemasan yang hangat. Udara terasa segar, jauh lebih segar dari yang pernah dirasakan Alda sebelumnya. Puluhan wartawan mencoba mendekatinya, menyodorkan mikrofon, meminta tanggapan atas vonis maksimal yang diterima mantan suaminya. Alda berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berbicara dengan tenang dan singkat di depan kamera. Keadilan sudah ditegakkan. Saya berterima kasih kepada penegak hukum. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tidak ada penderitaan yang abadi. Mulai hari ini, saya menutup buku masa lalu saya dan membuka lembaran baru. Alda menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut tentang kondisi Hendra atau Ibu Rumini. Ia berjalan menuju mobilnya, sebuah SUV baru yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri yang halal. Dimas membukakan pintu untuknya. Sebelum masuk ke dalam mobil, Alda menoleh sekali lagi ke arah gedung pengadilan yang megah itu. Di balik tembok tebal itu, Hendra akan memulai mimpi buruknya yang panjang selama 15 tahun ke depan. Di tempat lain, Ibu Rumini akan menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan kemiskinan di kamar kontrakan yang sempit. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat rapi, teliti, dan tak terelakkan. Alda masuk ke dalam mobil, dan saat kendaraan itu melaju meninggalkan area pengadilan, ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan,
tapi dengan kesabaran, kecerdasan, dan keberanian untuk mengambil kembali harga dirinya yang sempat dirampas. Alda menyalakan radio, sebuah lagu ceria terdengar mengalun, menjadi soundtrack sempurna untuk hari pertama kebebasannya yang sejati. Langit di atas perkampungan kumuh itu tampak labu, seolah turut merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh salah satu penghuninya. Di dalam kamar kontrakan yang sempit dan lembab, Ibu Rumini terbaring lemah di atas tikar tipis yang menjadi satu-satunya alas tidurnya selama sebulan terakhir. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena pendingin ruangan yang dulu selalu ia nikmati di rumah mewah anaknya, melainkan karena demam tinggi yang tak kunjung turun. Batu kering yang menyakitkan terus menyiksa tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Tidak ada segelas air hangat atau obat-obatan mahal di meja samping tempat tidur. Yang ada hanyalah botol air mineral kosong dan sisa bungkus roti yang sudah mengeras. Ibu Rumini mencoba bangun untuk mengambil air dari keran di kamar mandi luar, namun kakinya terlalu lemah untuk menopang berat badannya yang kini tinggal tulang berbalut kulit. Ia terjatuh kembali ke lantai, mengerang kesakitan saat pinggulnya menghantam semen yang keras. Tetangga sebelah kamar, seorang ibu muda yang sedang menjemur pakaian, mendengar suara gaduh dari kamar Ibu Rumini. Meski Ibu Rumini sering bersikap angkuh dan tidak mau bergaul, rasa kemanusiaan membuat tetangga tersebut memberanikan diri mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, hanya suara rintihan lirih. Tetangga itu memanggil warga lain, dan mereka mendobrak pintu kayu yang rapuh itu. Pemandangan yang mereka temukan sungguh menyedihkan. Wanita tua yang dulu selalu membanggakan kekayaan putranya itu kini tergeletak tak berdaya, wajahnya pucat pasi, dan matanya cekung. Warga segera bergotong royong membawanya ke rumah sakit umum daerah terdekat menggunakan angkutan umum, karena tidak ada yang memiliki mobil pribadi. Sepanjang perjalanan, Ibu Rumini setengah sadar, meracau memanggil nama Hendra dan Alda bergantian. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Ibu Rumini ditempatkan di bangsal kelas 3 yang penuh sesak. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat pasien lain, membuat perutnya mual. Seorang perawat datang memeriksa kondisinya dan meminta data penanggung jawab keluarga. Dengan suara parau dan tangan gemetar, Ibu Rumini menyebutkan nomor telepon anak-anaknya. Perawat itu mencoba menghubungi Rudi, anak sulung Ibu Rumini. Telepon tersambung, namun begitu perawat menjelaskan bahwa ibunya masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan segera, Rudi langsung memutus sambungan telepon dengan alasan sedang rapat penting dan tidak bisa diganggu. Perawat mencoba menelepon kembali, namun nomor itu sudah tidak aktif. Rudi telah memblokir nomor rumah sakit tersebut. Harapan beralih ke Yanti, anak perempuan Ibu Rumini. Saat dihubungi, Yanti menjawab dengan nada ketus. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya uang untuk membiayai pengobatan ibunya, karena usaha suaminya sedang sepi. Yanti bahkan menyuruh pihak rumah sakit untuk meminta biaya kepada Hendra di penjara, sebuah hal yang mustahil dilakukan. Yanti menutup telepon dengan kasar, menegaskan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab. Ibu Rumini yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa hatinya hancur berkeping-keping. Air mata menetes dari sudut matanya, bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa sakit akibat pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Anak-anak yang ia besarkan dengan memanjakan mereka, anak-anak yang ia bela mati-matian, kini membuangnya seperti sampah saat ia tidak lagi berguna. Dalam keputusasaan, pihak administrasi rumah sakit menemukan satu nomor kontak darurat lama yang tersimpan di dompet Ibu Rumini, sebuah kartu nama yang terselip di balik foto usang. Itu adalah nomor Alda. Perawat itu ragu sejenak. Namun karena kondisi Ibu Rumini semakin kritis dan butuh tindakan medis segera, ia menghubungi nomor tersebut. Tidak seperti anak-anak kandungnya, Alda mengangkat telepon itu pada dering kedua. Suaranya tenang dan sopan. Setelah mendengar penjelasan perawat, hening sejenak di ujung telepon. Alda tidak langsung menolak, namun ia juga tidak terdengar panik. Ia hanya mengatakan akan datang untuk melihat situasi, bukan sebagai keluarga, tetapi atas dasar kemanusiaan. 1 jam kemudian, Alda tiba di rumah sakit. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan bangsal kelas 3 yang suram. Ia mengenakan busana kerja yang rapi dan bersih, wajahnya segar, dan langkahnya mantap. Ketika Alda berdiri di samping ranjang Ibu Rumini, wanita tua itu membuka matanya perlahan. Melihat Alda, secercah harapan muncul di mata Ibu Rumini. Ia mengira Alda datang untuk menjemputnya pulang, untuk merawatnya kembali seperti dulu, untuk memaafkannya. Tangan keriput Ibu Rumini mencoba meraih tangan Alda, bibirnya bergerak memohon ampun dengan suara lirih. Ia berjanji akan menjadi mertua yang baik jika Alda mau membawanya keluar dari tempat mengerikan ini. Alda tidak menepis tangan itu, namun ia juga tidak menggenggamnya. Ia menatap Ibu Rumini dengan tatapan datar, tanpa kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Alda berbicara dengan nada rendah,
agar tidak didengar pasien lain. Ia mengatakan bahwa ia sudah melunasi seluruh biaya perawatan Ibu Rumini untuk hari ini sampai 3 hari ke depan, termasuk obat-obatan dan biaya rawat inap. Mendengar itu, Ibu Rumini menangis lega, mengira itu adalah tanda bahwa Alda masih peduli. Namun, kalimat Alda selanjutnya menghapus senyum itu seketika. Alda menegaskan bahwa ini adalah bantuan terakhir yang ia berikan. Ia melakukan ini bukan karena ia masih menganggap Ibu Rumini sebagai mertua, melainkan sebagai sedekah kepada orang yang membutuhkan. Alda menjelaskan bahwa setelah 3 hari, pihak dinas sosial akan mengambil alih perawatan Ibu Rumini karena tidak ada keluarga yang mau mengurusnya. Ibu Rumini terbelalak kaget. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memohon agar jangan diserahkan ke panti sosial. Ia ingin pulang ke rumah Alda. Dengan tenang, Alda mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan rekaman suara percakapan telepon antara pihak rumah sakit dengan Rudi dan Yanti tadi. Alda sudah meminta salinannya dari administrasi. Suara Rudi yang dingin dan suara Yanti yang kasar terdengar jelas di telinga Ibu Rumini. Alda berkata pelan bahwa anak-anak kandung Ibu Rumini sendiri yang menolak merawatnya. Mereka takut keluar uang, mereka takut repot. Alda mengingatkan Ibu Rumini bahwa inilah hasil didikan Ibu Rumini selama ini, mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai uang di atas segalanya. Sekarang, saat uang itu tidak ada, cinta itu pun hilang. Alda merapikan tasnya dan bersiap pergi. Ibu Rumini menangis meraung, mencoba bangun untuk menahan Alda, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia berteriak memanggil nama Alda, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia salah menilai Alda selama ini. Alda berhenti sejenak di ambang pintu tirai bangsal. Ia menoleh sedikit, menatap wanita tua yang kesepian itu untuk terakhir kalinya. Alda berkata bahwa penyesalan selalu datang terlambat, dan karma tidak pernah salah alamat. Alda berpesan agar Ibu Rumini menggunakan sisa hidupnya untuk bertaubat, bukan untuk mengeluh. Setelah itu, Alda berjalan pergi, langkah kakinya terdengar tegas menjauh di lorong rumah sakit, meninggalkan Ibu Rumini yang terus menangis dalam penyesalan yang mendalam, ditemani oleh orang-orang asing di bangsal yang dingin, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan keluarga Hendra. Waktu berjalan cepat bagi mereka yang sibuk membangun mimpi, namun terasa sangat lambat bagi mereka yang terpuruk dalam penyesalan. Di sebuah kompleks perumahan elit, rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan Alda kini telah berubah wajah sepenuhnya. Pagar tinggi yang dulu terasa seperti jeruji penjara bagi Alda kini, dihiasi tanaman merambat yang asri. Dinding rumah telah dicat ulang dengan nuansa cerah yang menenangkan. Tidak ada lagi perabot berat bergaya kuno pilihan Ibu Rumini yang memenuhi ruangan. Bagian dalam rumah itu kini bergaya minimalis modern, lapang, dan penuh cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar. Rumah itu kini bernapas lega, sama seperti pemiliknya. Alda duduk di balkon lantai 2, menikmati secangkir teh herbal hangat di pagi hari Minggu yang cerah. Di pangkuannya terdapat sebuah majalah bisnis terkemuka edisi bulan ini. Wajah Alda terpampang di sampul depan dengan judul besar, Wanita Inspiratif Tahun Ini, Bangkit dari Keterpurukan Menuju Puncak Kesuksesan. Dalam setahun terakhir, karir Alda melesat tajam. Firma konsultan keuangan yang ia dirikan bersama beberapa rekannya telah menangani klien-klien besar. Keahliannya dalam audit forensik dan manajemen risiko, kemampuan yang dulu ia gunakan untuk membongkar kejahatan suaminya, kini ia gunakan untuk membantu perusahaan-perusahaan menghindari kebangkrutan. Alda bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Ia dihormati, disegani, dan yang paling penting, ia mandiri secara finansial tanpa bergantung pada siapapun. Sementara itu, di sebuah lembaga pemasyarakatan yang terletak jauh di luar kota, suasana yang sangat berbeda sedang terjadi. Di bawah terik matahari yang menyengat, sekelompok narapidana sedang bekerja membersihkan rumput liar di halaman penjara. Di antara mereka, terdapat sosok laki-laki kurus dengan kulit terbakar matahari dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Itu adalah Hendra. Pria yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar, kini harus mencangkul tanah dan menyapu halaman setiap hari sebagai bagian dari tugas wajib narapidana. Tidak ada lagi setelan jas mahal, yang ada hanyalah kaos oblong lusuh dan celana pendek standar penjara. Kehidupan penjara telah mematahkan semangat Hendra sepenuhnya. Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Narapidana lain sering menjadikannya bahan olokan, memanggilnya mantan bos dengan nada mengejek. Saat jam istirahat makan siang, Hendra duduk mojok sendirian, memakan nasi cadong yang keras dengan lauk seadanya. Ia teringat masakan Alda yang dulu sering ia cela. Sup yang katanya keasinan, nasi yang katanya terlalu lembek. Kini, ia akan memberikan apa saja untuk bisa mencicipi masakan itu lagi. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Ia merindukan kasur empuknya,
Ia merindukan ibunya, yang kabar terakhir ia dengar telah meninggal dunia di panti sosial sebulan yang lalu tanpa ada keluarga yang mendampingi, dan ia merindukan Alda. Bayangan wajah Alda yang tersenyum tulus padanya di awal pernikahan mereka sering menghantuinya, membuatnya menyadari betapa bodohnya ia telah menyanyiakan berlian demi memungut kerikil. Hendra pernah mencoba mengirim surat untuk Alda melalui pengacara publiknya, surat yang berisi permohonan maaf dan permintaan untuk dikunjungi. Namun, surat itu tidak pernah berbalas. Ia tidak tahu bahwa Alda tidak pernah membacanya. Alda telah menginstruksikan orang rumahnya untuk membuang semua kiriman yang berasal dari penjara tanpa perlu membukanya. Bagi Hendra, kesunyian ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kurungan fisik. Ia tahu bahwa di luar sana dunia terus berputar, orang-orang terus melangkah maju, sementara ia terjebak dalam waktu yang berhenti, membusuk bersama dosa-dosa masa lalunya selama belasan tahun ke depan. Kembali ke rumah Alda, bel pintu berbunyi. Asisten rumah tangga Alda membukakan pintu. Dimas, sahabat sekaligus pengacara yang setia mendampingi Alda, datang berkunjung. Ia membawa kabar baik tentang aset terakhir yang disengketakan oleh pihak keluarga besar Hendra. Pengadilan telah memutuskan menolak semua klaim keluarga Hendra, sehingga posisi Alda kini aman 100% secara hukum. Alda menyambut Dimas dengan senyum lebar. Hubungan mereka selama setahun ini semakin dekat, bukan sebagai pasangan romantis yang terburu-buru, melainkan sebagai sahabat yang saling mendukung dan menghargai. Alda tidak ingin terburu-buru menjalin hubungan baru. Ia sedang menikmati masa-masa mencintai dirinya sendiri, sebuah fase yang hilang selama 4 tahun pernikahannya dengan Hendra. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang santai tentang masa depan. Dimas bertanya apakah Alda masih memikirkan Hendra atau merasa dendam atas apa yang terjadi. Alda menggeleng pelan. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap keluar jendela, melihat langit biru yang membentang luas. Alda menjawab dengan bijak bahwa ia tidak lagi merasakan dendam. Rasa benci hanya akan mengikatnya pada masa lalu dan pada orang yang menyakitinya. Ia sudah melepaskan semuanya. Apa yang terjadi pada Hendra dan keluarganya bukanlah hasil dari dendam Alda, melainkan konsekuensi logis dari perbuatan mereka sendiri. Alda hanya bertindak sebagai perantara keadilan. Ia merasa puas, bukan karena melihat mereka hancur, tapi karena melihat dirinya sendiri utuh kembali. Malam harinya, Alda berdiri sendirian di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang yang berkelip. Udara malam terasa sejuk membelai wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan rasa syukur. Ia teringat malam itu, setahun yang lalu, saat ia keluar dari rumah ini dengan pipi lebam dan hati yang hancur untuk melapor ke polisi. Saat itu ia merasa dunianya berakhir. Namun ternyata, itu adalah awal dari dunia barunya. Alda menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya bukanlah tentang memiliki suami kaya, rumah mewah, atau status sosial. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah memiliki kedamaian hati, harga diri yang tegak, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri tanpa rasa takut. Alda tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan penuh cahaya. Ia menutup pintu balkon, menutup tirai, dan mematikan lampu balkon. Gelapnya masa lalu sudah benar-benar ia tinggalkan di belakang. Di dalam kamarnya yang nyaman dan hangat, ia bersiap untuk tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, siap menyambut esok hari yang menjanjikan harapan baru. Kisah penderitaannya telah berakhir, dan kisah kesuksesannya baru saja dimulai. Keadilan telah menemukan jalannya, dan sang protagonis akhirnya mendapatkan akhir bahagia yang memang layak ia dapatkan.